Halo, selamat datang kembali para investor dan trader. Kembali lagi di channel Ide Investasi. Kali ini saya akan membahas mengenai BlackRock Fund of Fund. Ya, ini ada contoh case yang saya bawa dari teman saya, di mana dia beranggapan bahwa Indonesia itu ekonominya nggak bagus, US dollarnya akan melemah, rupiahnya akan melemah sehingga dia melakukan investasi terhadap BlackRock Fund of Fund dengan mata uang US dollar. Nah, kenapa dinamakan Fund of Fund? Karena BlackRock Fund ini sebenarnya dikelola lagi oleh fund manager yang ada di Indonesia. Jadi namanya BlackRock Fund of Fund, saya menamakannya. Gitu. Jadi ini transaksi pembelian reksadananya adalah tidak langsung dengan BlackRock, tetapi melalui agen aset manager yang ada di Indonesia. Maka dari itu namanya BlackRock Fund of Fund. Yuk, mari kita lihat bagaimana sebenarnya konsep BlackRock Fund of Fund ini. Oke. Ya, ini dia namanya BlackRock Fund of Fund-nya iShares US Index Fund. Maaf, videonya baru saya buat sekarang, meskipun presentasinya ini saya sudah buat per 2 Agustus ya teman-teman. Oke, jadi mari kita masuk. Seperti biasa pengingat, saya telah merilis video di tanggal 29 Juni yang memprediksikan bahwa IISG JCI second half badai sudah berlalu. Lihat gambarnya udah gambar bull. Kemudian di bulan Juni itu maksud saya akan mulai bullish di bulan Agustus tahun 2022 ini. Dan kebetulan kejadian ya teman-teman. Jadi pada saat 29 Juni saya rilis videonya, IISG masih menghujam turun. Jadi itu artinya sebenarnya adalah kesempatan buat teman-teman untuk mengoleksi bottom fishing dari saham-saham pilihan Anda. Oke, apa sih yang sebenarnya diperlukan oleh teman-teman pada saat membeli reksadana atau membeli fund? Yaitu adalah hal penting yang bagi investor cari, yaitu teman-teman harus mendapatkan data atau info yang penting di dalam mengambil keputusan. Yang pertama, kalau membeli fund harus mendapatkan fund fact sheet-nya dulu. Jadi di dalam fund fact sheet nanti kita akan tahu portofolionya isinya apa saja dan nanti di benchmarkingnya terhadap indeks apa. Kemudian kita juga harus melihat historicalnya 3 sampai 5 dan 10 tahun ke belakang. Bagaimana fund tersebut pergerakannya terhadap benchmark indeksnya. Kemudian, nah ini yang saya sebutkan di dalam fund fact sheet itu harusnya ada portofolio target atau isi portofolio. Memang ini biasanya bersifat historical ya, bukan merupakan portofolio yang akan ke depan, tetapi komposisinya kurang lebih ke depannya setelah fund fact sheet dirilis kurang lebih harusnya tetap sama, tidak banyak berubah. Yang keempat, yang terpenting juga adalah siapa aset manajemennya. Jadi di dalam BlackRock Fund ini pasti ada agen penjualnya lagi. Makanya dinamakan Fund of Fund karena BlackRock Fund ini dikelola oleh fund manager atau aset manager saat lainnya yang ada di Indonesia. Dan yang paling penting adalah siapa agen penjualnya. Kenapa ini penting ya teman-teman, dua hal ini? Karena jangan sampai kasus Century terulang lagi. Ingat kan kasus Century itu, Century menawarkan return reksadananya sampai dengan 20% di saat inflasi kita hanya di sekitaran 7-8% dan suku bunganya hanya di level 8%. Kemudian waktu kasus Century, agen penjualnya adalah memang bank Century, tetapi karena kita tidak tahu aset manajemennya siapa dan mungkin di fund fact sheet-nya tidak diketahui
itu merupakan terdaftar di OJK atau enggak, sehingga pada saat terjadi kolaps Century, dana nasabah tidak kembali. Jadi ini adalah investor info yang penting untuk teman-teman ketahui bila teman-teman ingin berinvestasi di reksadana dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi jangan sampai teman-teman gara-gara namanya BlackRock langsung cepat-cepat masuk. Tapi kita harus ngecek dulu BlackRock fund-nya itu adanya namanya apa dan dikelola oleh siapa, agen penjual di Indonesia-nya siapa, dan kemudian target portofolionya apa. Nah, nanti di dalam video ini kita akan bahas 3 besar portofolio BlackRock Fund ini. Oke, ini adalah contoh dari fun fact sheet ya. Ini saya dapatkan dari websitenya BlackRock sendiri ya. Yang paling penting kita harus ketahui indeks benchmarknya dia memakai S&P 500. Inception date-nya udah lama, ternyata inception date-nya itu semenjak tahun 2007. Jadi apa ya namanya? Semenjak tahun 2007 berarti fund ini sudah dirilis semenjak September 28 tahun 2007. Number of holdingsnya ini adalah ada 27 portofolio. Oke, kemudian yang penting juga untuk teman-teman ketahui adalah portofolio karakteristik. Ini semua ada di fun fact sheet-nya di BlackRock. Yang pertama adalah volatilitas ya. Ini teman-teman, volatilitas. Volatilitas itu artinya pergerakan simpangan fund ini terhadap benchmark S&P 500. Nah, ini perhitungannya dia memakai mungkin 18,6 kali untuk 3 tahun, sedangkan 5 tahunnya adalah sampai dengan 17 kali simpangannya. Kemudian beta artinya pergerakan fund ini, pergerakan BlackRock Fund ini terhadap benchmarknya itu S&P 500. Ya, kalau teman-teman lihat adalah pergerakannya adalah selaras ya BlackRock Fund ini. Jadi dia hanya plus 1 kali betanya untuk 3 tahun dan untuk 5 tahun juga tetap plus 1 kali beta. Jadi kurang lebih bisa diestimasikan bahwa BlackRock Fund ini adalah saham-saham yang banyak berada di pada S&P 500 dan yang market cap-nya besar. Jadi pergerakannya adalah selaras dengan pergerakannya S&P 500. Jadi kurang lebih, nah ini yang penting, kurang lebih artinya adalah bila S&P 500 ini turun, ya seperti teman-teman ketahui US equity sekarang sedang turun, maka BlackRock Fund ini juga akan turun teman-teman, tidak akan melawan arus. Kurang lebih seperti itu dari pengertian beta. Ya, jadi teman-teman harus memahami pengertian beta ini di dalam membeli suatu reksadana. Oke, kemudian kita lihat fun fact sheet portofolionya. Yang akan saya bahas adalah Apple, Microsoft, dan Amazon. Dan ini adalah 3 besarnya dari portofolionya BlackRock Fund. Ini adalah per 30 Juni tahun 2022 dan ini saya ambil dari websitenya BlackRock. Oke, sebelum saya membahas mengenai isi dari BlackRock Fund itu, teman-teman harus memahami konsep dari risiko investasi di luar mata uang rupiah. Yaitu yang pertama, teman-teman kalau invest di luar mata uang rupiah, maka teman-teman akan terpapar risiko pelemahan mata uang pada saat pembeli nih. Kan teman-teman misalnya punya rupiah, teman-teman membeli ke US dollar, terus nanti teman-teman pada saat mencairkan dari US dollar kemudian beli lagi ke IDR. Jadi kira-kira ada 2 kali risiko mata uang teman-teman hadapi ya. Kedua adalah risiko negara asal mata uang. Ya, ini sebenarnya tidak terlalu signifikan apabila ini adalah Amerika yang kita bahas karena seperti kita ketahui US dollar adalah masih merupakan mata uang dunia. Tetapi apabila teman-teman berinvestasi di dalam mata uang Japanese yen atau euro atau Aussie dollar atau
pound sterling, maka ada risiko dari negara tersebut yang akan mengakibatkan pelemahan atau penguatan dari mata uang. Kemudian adalah risiko perusahaan target, ya. Kira-kira ini sebenarnya risikonya ada risiko minimum, karena saya percaya BlackRock ini adalah aset manajer yang luar biasa profesional dan mereka sudah ahli. Tetapi ini perlu saya mention kepada teman-teman, tetap ada namanya risiko perusahaan target yang ada di dalam portofolio. Oke, kita bahas sedikit mengenai risiko mata uang. Pengertiannya saya pengen tanam seperti ini kepada teman-teman. Bila teman-teman ingin melakukan investasi di luar Indonesia rupiah, teman-teman harus memahami adalah bila biaya hidup di dalam rupiah, baiknya investasi itu tetap pada mata uang rupiah. Kenapa saya bahas seperti itu? Karena teman-teman tidak terkena faktor risiko mata uang. Saya memahami sih, jadi bisa saya paham ada konsep ada hedging mata uang, tetapi kan saya berasumsi teman-teman itu kalau mau membeli reksadana itu ada teman-teman kan nggak mau pusing kan. Teman-teman cuma pengen tahu return-nya bagus dan dikelola oleh fund manager yang bagus. Sebenarnya ada konsepnya mengenai beli fund, kemudian hedging mata uang, tetapi saya tidak akan membahas konsep hedging mata uang karena di sini adalah teman-teman adalah konsepnya adalah sebagai investor yang ingin menikmati return atau menikmati imbal hasil ataupun cuan. Kedua, bila nilai tukar IDR terhadap US dollar naik besar, kemungkinan pasar saham di luar negeri juga turun. Nah, ini yang harus juga dipahami oleh teman-teman. Maksudnya seperti ini. Apabila kan sekarang rupiah itu ada di 14.800 ya. Tetapi apabila rupiah sampai melemah ke 16.000 atau melemah ke 17.000, jawabannya adalah kemungkinan besar pasar saham di luar negeri juga akan turun. Teman-teman lihat tahun 2000, mungkin teman-teman mengalami tahun 2008 waktu rupiah itu waktu tahun 2008 sampai dengan 13.000 ya kalau saya nggak salah. Dari 8.000 dia melejit ke 13.000 dan pasar Amerika rontok. Kemudian pada saat tahun 2015 waktu rupiah sampai ke 14.500 di tahun 2015 pasar Amerika sahamnya juga rontok. Nah, sekarang sedikit anomali terjadi. Pasar Amerikanya rontok, tetapi rupiahnya tidak rontok-rontok. Nah, nanti teman-teman bisa lihat link yang saya share di atas, mengapa rupiah dan IHSG adalah sangat kuat di tahun 2022 ini. Teman-teman nanti bisa lihat linknya di atas. Jadi, nangkep ya teman-teman, bila teman-teman bilang, wah takut nih, jadi saya beliin aja investasi di dalam bentuk US dollar. Lebih baik teman-teman investasinya di dalam mata uang US. Tidak usah harus dimasukkan ke dalam aset saham. Dalam pengertian tidak usah membeli fund yang ada di luar negeri. Kenapa? Ya itu tadi, bila rupiah melemah, sudah dapat dipastikan mata uang di luar pasar saham di luar negeri akan melemah. Kejadian memang bertolak belakang di tahun di tahun 98 karena pusat krisis itu adalah di Indonesia. Jadi Indonesia ancur-ancuran, tetapi di luar negeri koreksinya hanya koreksi biasa. Tetapi tahun ini, tahun 2022 ini adalah kebalikannya. Teman-teman lihat bagaimana US equity atau pasar saham di Amerika sudah terjun bebas, tetapi di IHSG kita hanya turun sampai dengan berapa ya? 11,5% nih kalau nggak salah. Hanya seperti itu, teman-teman. Oke? Jadi ini harus dipahamin, yaitu ada risiko mata uang. Kemudian, dalam kasus BlackRock Fund ini, US, negara Amerika, maaf, berpotensi masuk ke dalam resesi. Resesi itu adalah PDB atau GDP-nya Amerika itu akan menyusut atau akan turun secara tahunan, yang mengakibatkan harga-harga saham pasti akan turun. Harga-harga saham yang ada di Amerika ya, teman-teman. Oke, kemudian berikutnya saya akan sedikit membahas mengenai risiko negara atau yang biasa disebut dengan country risk.
Negara Amerika itu sering diasumsikan zero risiko. Risikonya adalah nol. Asumsinya ya teman-teman. Tetapi teman-teman tahu bahwa negara Amerika juga sebenarnya tidak bebas-bebas amat terhadap risiko. Tapi karena diasumsikan negara Amerika itu adalah zero risiko, maka investor mengambil zero risiko itu digantikan dengan naik turunnya aset saham atau bonds yang lebih dalam. Jadi ini bisa dibilang volatilitasnya akan jadi lebih dalam nih teman-teman. Karena mengganti konsep zero risiko. Jadi volatilitasnya atau naik turunnya aset saham atau bonds akan terjadi simpangannya lebih dalam untuk melakukan adjustment terhadap penyesuaian terhadap konsep zero risiko ini. Oke, kemudian ada risiko perusahaan. Ya, teman-teman pasti paham, perusahaan tidak mencapai target profit, maka pasti estimasi sahamnya akan turun. Hanya saya percaya BlackRock akan melakukan alokasi yang diperlukan di dalam mengantisipasi risiko yang terjadi untuk nomor satu. Jadi maksudnya bisa saja BlackRock melakukan switching perusahaan ya, seperti itu. Akan tetapi, saya yakin untuk fund sebesar BlackRock Fund ini, ya, mereka tidak akan sering-sering melakukan rotasi saham. Jadi tidak seperti kita-kita nih, mencari yang multi bagger. Begitu kita dapat yang multi bagger, kita langsung pindah. BMTR mau merger, langsung masuk BMTR. Besokannya kita kena guyur semuanya. Nah, BlackRock Fund saya yakin tidak seperti itu, teman-teman. Jadi mereka biasanya jarang sekali melakukan rotasi sektor. Itu pendapat saya. Oke, sekarang kita lihat yang kemarin pada heboh, US inflation. US inflation-nya mencapai 9,1%. Ya. Detailnya adalah seperti ini. Inflasi di US diekspektasi mulai akan turun bila Fed Fund Rate di 3,5%. Kemarin Fed Fund Rate baru dinaikkan menjadi 2,5% ya teman-teman. Nah, dari sini diestimasi akan memulai penurunannya inflasi di Amerika. Impact-nya apa sih kalau inflasi itu mulai turun? Kan bukannya inflasi itu kalau naik, pasti teman-teman akan bertanya gitu. Kalau inflasi naik kan berarti bagus dong. Berarti masyarakat itu melakukan konsumsi. Apa iya seperti itu? Mari kita lihat teman-teman korelasinya. Bagaimana impact-nya? Kita sedikit bicara makro. Oke, ini adalah US GDP dan trajektorinya. Ya, teman-teman bisa lihat. Nih, kenaikan inflasinya terjadi dari pertengahan 2021, inflasinya Amerika terus naik. Ya, dicatat ya teman-teman, dari pertengahan 2021 sampai dengan pertengahan 2022. Nah, impact-nya adalah seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Lihat ya, yang tadi saya bilang, inflasi di Amerika mulai naik dari pertengahan 2021. Mari teman-teman lihat proyeksi GDP-nya. Proyeksi GDP dan trajektorinya. Yes. Jadi, ceritanya seperti ini. Ini inflasi turun nih teman-teman. Di November. Karena waktu itu Amerika dibilang mau mulai masuk krisis. Ini di November 2020, saya ingat. Kemudian mereka mencetak QE. Mencetak QE, terus ini ada pandemi nih kejadiannya, makanya GDP-nya turun. Ya. Kemudian di Februari Amerika merilis yang namanya quantitative easing COVID di Februari, gede-gedean, masif. Jadi PDB Amerika ini sebenarnya didorong oleh quantitative easing. Mereka nyetak duit, nih ya, PDB turun, mereka nyetak duit, kemudian impact-nya adalah PDB-nya naik kenceng. Nah, apalagi ditambah di bulan Februari tahun 2021, Amerika kembali nyetak duit, namanya QE relief atau quantitative easing.
buat COVID. Nah, teman-teman lihat GDP-nya naik kenceng. GDP-nya Amerika naik kenceng, tetapi karena inflasinya juga naik kenceng, teman-teman. Teman-teman lihat trajektorinya. PDB Amerika terus turun. Apalagi sekarang Amerika sudah sudah melakukan tapering dari November 2021 sampai dengan Maret 2022. Lihat ya teman-teman ya. Trajektorinya terus turun. Seperti itu. Ini saya tidak memakai data IMF, ini saya hanya memakai data dari Trading Economics ya, teman-teman bisa lihat nih. Dan saya hanya memakai trajektori biasa dengan melihat tren yang ada. Ya, makroekonomi itu juga bisa dilihat trennya. Biasanya saya memakai forecast-nya IMF. Kemarin saya nyontek, saya sempat intip proyeksinya IMF itu adalah GDP Amerika itu melakukan penurunannya atau diproyeksi akan terus turun. Oleh karena itu mereka dibilang akan mulai masuk ke dalam resesi di tahun depan. Oke. Nah, sekarang kita lihat benar-benar korelasinya antara inflasi, suku bunga, dan PDB. Simpelnya gini, teman-teman. Pada saat inflasi hanya naik sekecil ini, ya, saya nggak pakai measurement karena ini hanya gambaran biasa. Inflasi naik, maka suku bunga akan adjust dengan mengalami kenaikan sedikit. Kecil ya, teman-teman. Nah, pada saat terjadi inflasi yang seperti ini, biasanya PDB-nya akan tumbuh, teman-teman. Nah, yang terjadi di Amerika dan yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, inflasinya itu semakin lama semakin naik nih di Amerika, teman-teman. Ini adalah inflasi di Amerika itu adalah yang tertinggi selama 25 tahun terakhir, teman-teman. Gila ya, 25 tahun terakhir ini adalah inflasi Amerika yang tertinggi dan dolar itu menguat sangat kencang dengan apa ya? Saya kemarin sempat ngecek dolar itu menguatnya sebesar 20 ini adalah penguatan dolar terbesar dari 22 tahun yang lalu. Nah, bila inflasi tumbuh kencang, maka pemerintah akan menyesuaikan suku bunga. Nah, ini yang digambarkan dengan Fed Fund Rate-nya naik menjadi saat ini di 2,5%, tapi akan diteruskan naik sampai dengan 3,5%, teman-teman. Ya, yang ini. Nah, impact-nya bagaimana? Kan teman-teman bilang, yang pertama inflasi naik, suku bunga naik sedikit, maka PDB-nya naik. Ternyata seperti tadi teman-teman sudah melihat US PDB dan trajektorinya PDB-nya US, ternyata PDB-nya akan seperti ini, teman-teman. PDB-nya akan turun. Loh, kok bisa seperti itu? Pasti teman-teman bertanya. Penjelasannya seperti ini dari saya. Pada saat inflasinya masih di dalam batas normal ini, ya, di dalam batas normal, ini dinamakan demand pull inflasi. Jadi inflasi yang terjadi karena permintaan yang terus naik, teman-teman. Nah, permintaan yang terus naik akan mengakibatkan terjadinya cost push inflation. Ya, seperti teman-teman tahu, sekarang batu bara harganya naik, harga makanan naik, harga transport naik. Sebagai akibat dari demand pull inflation, maka akan mengakibatkan cost push inflation. Jadi definisinya cost push inflation ini adalah demand-nya berkurang sebenarnya, tetapi harga-harga naik karena harga-harga bahan bakunya naik. Sehingga mengakibatkan PDB-nya turun. Nah, teman-teman nggak percaya? Kita Indonesia pernah mengalami ini. Indonesia pernah mengalami hal ini di tahun 98, yakni inflasi yang naik sampai dengan 50 sampai dengan 100% dan PDB kita berakhir minus, saudara teman-teman. Ya kurang lebih sama seperti yang Amerika saat ini sedang hadapi. Oke, sekarang company fokus. Dari yang tadi saya janjikan, kita akan membahas 3 besar yang ada di dalam fund of fund-nya BlackRock. Yaitu ada Apple, Microsoft, dan Amazon. Oke, ini adalah tiker-tikernya mereka, AAPL, MSFT, dan Amazon. Mari kita bahas
Apple sampai dengan Agustus 2022. Ya, kalau teman-teman lihat, ya ini saya tarik dari tahun 2017 sampai dengan Juni 2022. Kalau teman-teman lihat, fundamentalnya ini sebenarnya bergeraknya pelan kenaikannya untuk Apple. Baru sedikit naik di tahun 2021 sebagai akibat kemungkinan besar karena QE ya. Jadi pemerintah ngasih uang bantuan buat masyarakat retail untuk mereka dapat memakai belanja. Nah, yang menarik, fundamental ini hanya naik dikit ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat nih. Ini EPS ya, saya mengukurnya pakai earning per share nih yang ada di bawah. Yaitu kenaikannya dari $3,19 ya, naik menjadi $3,32, naik menjadi $3,74, sempat naik nyaris 100% di 5,16, 6,08, dan mulai terjadi flat, teman-teman. Flat. Karena dari 6,08 ke 6,1 itu delta perubahannya kecil sekali. Nah, tetapi harganya tuh bergerak lebih cepat daripada fundamentalnya, teman-teman. Maksudnya saya adalah, ini adalah harga sebagai akibat terjadinya quantitative easing nih, teman-teman. Nih, sebagai akibat Amerika nyetak duit. Harga bergerak naik cepat. Nih, teman-teman. Tidak mencerminkan fundamental aslinya. Jadi of course otomatis harga yang bergerak naik tinggi lebih cepat dari fundamentalnya, harga nanti akan melakukan adjustment turun ke bawah. Kurang lebih seperti itu analisa saya. Oke, kemudian untuk Microsoft kurang lebih sama, harga bergerak naik lebih cepat daripada fundamentalnya. Teman-teman bisa lihat, sebenarnya fundamental Microsoft ini bagus, naiknya rigid, pelan, mengalami kenaikan. Tapi lihat patokannya di sini, teman-teman. Pada saat Amerika melakukan quantitative easing, ya, di sini harga sahamnya melejitnya lebih cepat daripada kenaikan fundamentalnya. Nah, ini yang akan saya bilang bahwa dengan quantitative easing dihentikan, jadi Bank Sentral Amerika mulai menarik likuiditas di pasar, maka saham-saham yang bergerak tinggi atau bergerak lebih cepat daripada fundamentalnya, lama-kelamaan price-nya juga akan melakukan penyesuaian terhadap kenaikan fundamentalnya. Jadi jawabannya, Microsoft ini kemarin naik lebih cepat harganya daripada fundamentalnya. Nah, berikutnya adalah Amazon. Nah, ini menarik teman-teman. Amazon, ya, kalau teman-teman lihat, ya, pada saat pandemi dia sepertinya banyak nih pengiriman yang terjadi nih. Lihat nih, kenaikan fundamentalnya bagus banget nih. Tinggi, naik terus sampai dengan Desember 2021. Naik terus sampai dengan sampai dengan Desember masih naik earning per share-nya. Kemudian masuk Maret turun, dan masuk di bulan Juni juga turun earning per share-nya. Sekali lagi teman-teman, harganya bergerak lebih cepat daripada fundamentalnya. Dan worst-nya adalah, begitu dibilang pandemi sudah mau selesai, lihat earning per share-nya Amazon. Mulai mengalami penurunan. Jadi, kalau kasus Amazon adalah memang harga sahamnya turun dikarenakan fundamentalnya juga mengalami penurunan. Ya, kira-kira bisa dibilang ini balik ke sekitar ya tahun 2019 ya, Amazon harganya. Sorry, fundamentalnya balik ke sekitar tahun 2019 atau sebelum terjadi pandemi. Oke, itu adalah 3 sekilas dari saya. Jadi maksudnya gini, mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa harga itu bisa bergerak naik lebih cepat daripada fundamentalnya pada saat zaman quantitative easing atau pada saat zamannya pemerintah Amerika mencetak duit? Ya, ya ini penjelasannya dari saya. Salah satunya harga bergerak naik lebih cepat dari fundamental dan fundamental Amazon mulai turun
Jadi pasti harga akan melakukan adjustment koreksi turun. Nah, teman-teman pasti bertanya, kenapa pada saat terjadi quantitative easing itu kok saham-saham bisa bergerak cepat naiknya? Logikanya kayak gini, teman-teman. Kalau biasanya fund manager dikasih alokasi $100, tiba-tiba fund manager itu dalam keadaan biasa ya, dalam keadaan tidak ada cetak duit atau quantitative easing, fund manager itu mempunyai budget sebesar $100. Tetapi karena adanya pencetakan duit, maka fund manager itu dapat tambahan lagi kurang lebih misalnya $100. Jadi dana yang harus dia alokasikan menjadi $200. Sehingga terjadi fund manager itu kan mempunyai dana $200. Nah, daripada dia invest ke saham yang nggak jelas, maka dia melakukan investasi kepada saham yang jelas. Oleh karena itu, Amazon dikebut sama mereka harganya, dikebut naik. Jadi misalnya hanya biasa aja beli $100, para fund manager pada zamannya nyetak duit itu mereka membeli saham Amazon sampai dengan $200. Jadi kira-kira seperti itu. Itu yang menyebabkan harga saham Amazon, Microsoft, Apple itu semua pada naik. Nah, terus kenapa tiba-tiba sekarang semua pada turun? Ya, karena pada saat pemerintah Amerika mengumumkan akan mulai mengurangi mencetak duit, budgetnya itu kembali lagi dari $200, kembali lagi menjadi $100. Oleh karena itu, para fund manager yang ada di Amerika itu melakukan penjualan dananya dia yang $100 sebelumnya. Seperti itu. Jadi itu yang mengakibatkan ini misalnya dikasih $200, dinaikin semuanya $200, kemudian di November kan dimulai tapering ya sama pemerintah Amerika, sehingga dana yang $100 itu mulai dibuang sama para fund manager. Dapat ya gambarnya teman-teman ya. Jadi pada saat tapering itu adalah kegiatan menghentikan pencetakan uang, sehingga saham itu akan mulai turun. Karena alokasinya fund manager itu kembali dari posisi 200 kembali lagi menjadi posisi 100. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman mengenai BlackRock Fund. Oke, kesimpulannya seperti ini sih, simple buat teman-teman atau para investor yang merasa invest di luar negeri itu lebih aman. Mengapa kita atau investor itu mau berinvestasi di negara yang diestimasi GDP atau PDB-nya akan turun? Nah, ini teman-teman kiranya bisa menjawab sendiri. Untuk teman-teman yang suka melakukan investasi finansial aset di Singapura atau di luar negeri, monggo teman-teman jawab ini. Mengapa kita mau berinvestasi di negara yang PDB atau GDP-nya itu atau ekonominya akan turun? Oke, sekian dari saya. Bila ada komen atau pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komen. Dan seperti biasa, disclaimer informasi oleh saya tidak mempunyai posisi pada saham Apple, Microsoft, Amazon, dan juga tidak mempunyai BlackRock Fund, dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya adalah edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan share bila pemahaman mengenai BlackRock Fund of Fund ini sangat membantu teman-teman. Dan kiranya teman-teman dapat terpetakan apa alasannya teman-teman mau berinvestasi di luar negeri atau di luar negara Indonesia dengan berbagai macam risiko yang sudah saya paparkan. Kiranya teman-teman semoga mendapatkan keuntungan dari investasinya dimanapun, semoga selalu cuan, dan salam ide investasi.